Di ruang rapat mewah lantai 25 Gedung Pratama Tower di jantung Jakarta, Bapak Hadi Pratama berdiri tegar di ujung meja panjang, suaranya menggelegar seperti petir. Hari ini saya jual seluruh Pratama Group kepada pembeli anonim. Dan untuk Rea, anakku sendiri, dia tidak akan mendapat 1 rupiah pun dari warisan ini karena dia sudah tidak layak lagi. Rea Pratama duduk diam di kursi paling ujung, tangannya gemetar di bawah meja kayu mahoni. Kata-kata ayahnya seperti pisau yang menusuk dada. Dia tahu betul siapa pembeli anonim itu, dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun berjuang sendirian, membangun kerajaan bisnis dari nol di bawah nama perusahaan bayangan, kini dia membeli kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Tapi mengapa kemenangan ini terasa begitu hampa? Ruangan penuh direktur dan kerabat yang bisu, hanya suara Aci yang mendengung. Bapak Hadi, pengusaha sukses yang membangun imperium konstruksi dan properti dari nol sejak era Orde Baru, kini berusia 62 tahun, wajahnya dipenuhi kerutan karena marah dan kecewa. Rea, 32 tahun, tampan dengan rahang tegas dan mata tajam, mengenakan setelan hitam rapi, berusaha menahan air mata. Dia ingat betapa dulu ayahnya bangga padanya sebagai anak laki-laki tunggal. Tapi segalanya berubah 5 tahun lalu ketika rahasianya terbongkar. Rea lahir di keluarga muslim taat di kawasan Menteng. Ayahnya, seorang haji yang rajin ke Mekah, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, hormat pada orang tua, pernikahan dengan wanita yang baik, meneruskan bisnis keluarga. Ibu Rea meninggal saat dia berusia 15 tahun karena sakit kanker, meninggalkan lubang besar di hati keluarga. Sejak itu Bapak Hadi semakin ketat. Rea tumbuh menjadi anak penurut, kuliah di UI jurusan bisnis, magang di perusahaan ayah. Tapi di dalam dada, dia selalu merasa berbeda. Di kampus, dia bertemu Dimas, mahasiswa arsitektur yang ceria dan penuh semangat. Persahabatan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, tapi Rea selalu menyembunyikannya. Tekanan masyarakat Indonesia yang konservatif, di mana homoseksualitas sering dianggap dosa dan aib keluarga, membuatnya hidup dalam ketakutan. Saat pengumuman penjualan selesai, para direktur bertepuk tangan sopan. Bapak Hadi duduk kembali, matanya menghindari Rea. Ini keputusan terbaik. Perusahaan butuh pemimpin yang kuat, bukan yang lemah. Rea bangkit perlahan, berjalan keluar ruangan tanpa kata. Di koridor, dia menelepon Dimas. Sudah selesai, Mas. Ayah baru saja menjualnya padahal aku yang beli. Suara Dimas di ujung sana penuh kelegaan tapi juga khawatir. Kamu baik-baik saja, sayang. Ini saatnya menghadapi. Rea tersenyum pahit. Perjalanan panjang baru saja dimulai. Malam itu di apartemen mereka yang tersembunyi di kawasan Kemang, Rea duduk di balkon sambil memandang lampu-lampu kota. Dimas memeluknya dari belakang, memberikan kekuatan yang selalu dia butuhkan. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Rea. Sekarang ayahmu akan tahu siapa kamu sebenarnya. Rea mengangguk, tapi di hatinya masih ada luka lama. Besok dia harus menghadapi konsekuensi dari keputusan berani ini. Rea teringat malam itu 8 tahun lalu, ketika dia baru berusia 24 tahun. Di rumah besar Menteng, setelah makan malam, dia memberanikan diri mengaku kepada ayahnya. Pak, aku suka laki-laki. Aku gay. Bapak Hadi langsung berdiri, wajahnya memerah. Apa katamu? Kamu gila. Ini aib bagi keluarga kita. Di Indonesia ini, laki-laki harus menikah, punya anak, lanjutkan garis keturunan. Suara ayahnya menggema sampai ke tangga. Rea menangis, mencoba menjelaskan bahwa ini bukan pilihan, tapi bagian dari dirinya. Bapak Hadi malah memukul meja, kamu bukan anakku lagi kalau begini. Rea pergi malam itu juga, membawa tas kecil ke rumah Dimas di Bandung. Di Bandung dia mulai dari nol. Dengan tabungan kuliah dan pinjaman kecil dari keluarga Dimas yang lebih terbuka, dia mendirikan perusahaan konstruksi kecil bernama Nusantara Entures.
Awalnya sulit. Klien sering ragu dengan pemuda-muda yang terlalu halus. Ada rumor di kalangan bisnis kecil bahwa Riyad berbeda, tapi dia bekerja 2 kali lebih keras. Dimas selalu ada, membantu desain proyek, mendengarkan keluh kesah di malam hari. Mereka tidak pernah berani menunjukkan kasih sayang di depan umum. Hanya pelukan diam-diam di apartemen kecil, doa bersama saat adzan maghrib berkumandang dari masjid dekat rumah. Allah tahu hati kita, Rea. Kita tidak menyakiti siapapun, kata Dimas suatu malam. Rea mengangguk, tapi keraguan tetap ada. Sementara itu, di Jakarta, Bapak Hadi mulai sakit jantung. Perusahaan Pratama Group mulai goyah karena persaingan ketat dari perusahaan asing. Rea diam-diam membeli saham kecil melalui broker, membangun posisi tanpa diketahui. Dia bertemu teman lama Sari, seorang perempuan lesbian yang juga menyembunyikan identitasnya. Sari bekerja di bank dan membantu Rea mendapatkan pinjaman besar untuk akuisisi. Kita harus saling dukung, Rian. Di negara ini, kita harus lebih kuat, kata Sari. Rea tersenyum. Persahabatan mereka menjadi pondasi. Setahun demi setahun, Nusantara Entures tumbuh menjadi perusahaan menengah yang sukses. Rea belajar negosiasi, manajemen, dan yang paling penting, belajar menerima dirinya sendiri. Tapi setiap kali pulang ke Jakarta untuk urusan bisnis, dia selalu merasa seperti anak hilang. Ayahnya masih tidak mau bicara. Ibu tirinya, Bu Siti, hanya bisa menangis diam-diam. Kini, setelah pengumuman penjualan, Rea duduk di kantor kecilnya di Sudirman, memandang dokumen akuisisi yang sudah ditandatangani 2 minggu lalu. Besok ayahnya akan tahu. Rea merasa campur aduk, bangga, takut, dan sedih. Dimas datang membawa kopi hangat. Kamu siap, sayang? Rea mengangguk. Aku harus tunjukkan bahwa aku layak, bukan karena aku gay, tapi karena aku anaknya. Malam itu mereka berdoa bersama, memohon kekuatan untuk menghadapi badai yang akan datang. Pagi berikutnya, berita penjualan Pratama Group sudah menjadi headline di koran bisnis. Rea duduk di meja kerjanya, membaca komentar online yang banyak memuji pembeli misterius yang berhasil mengambil alih perusahaan legendaris. Tapi di dalam hatinya ada kekhawatiran. Salah satu direktur lama, Pak Tony, yang tahu sedikit rahasianya, menelepon. Rea, kamu yakin? Ayahmu bisa marah besar. Rea menjawab tenang, ini cara saya menyelamatkan warisan keluarga, Pak. Di rumah besar Menteng, Bapak Hadi duduk di teras sambil minum teh. Bu Siti mendekat, Pak, mungkin Rea bisa bantu mengelola. Dia kan pintar bisnis. Bapak Hadi menggeleng keras, dia sudah pilih jalan sendiri. Gay itu dosa besar. Saya tidak mau perusahaan jatuh ke tangan orang seperti itu. Kata-kata itu terdengar oleh Rea yang datang berkunjung diam-diam, dia berdiri di pintu, mendengar semuanya. Hatinya hancur lagi, tapi kali ini dia tidak lari. Dia masuk, Pak, saya yang beli perusahaan itu. Bapak Hadi bangkit, wajahnya pucat. Apa? Kamu bohong. Rea mengeluarkan dokumen dari tasnya, menunjukkan nama perusahaan bayangan yang dia kendalikan. Saya sudah siapkan segalanya selama 2 tahun. Saya tidak ingin perusahaan hancur karena utang dan manajemen buruk. Saya lakukan ini untuk keluarga. Ayahnya terdiam, lalu marah lagi, kamu curang. Kamu pakai nama palsu karena malu dengan dirimu sendiri. Rea menjawab dengan suara tegar, saya tidak malu lagi, Pak. Saya belajar menerima diri saya. Dimas adalah orang yang selalu mendukung saya. Nama Dimas membuat Bapak Hadi semakin marah. Dia meminta Rea pergi. Malam itu Rea dan Dimas berjalan-jalan di Taman Suropati. Mereka duduk di bangku memandang air mancur. Dimas memegang tangan Rea pelan, kamu sudah berani sekali. Sekarang biarkan ayahmu merenung. Rea mengangguk. Dia ingat perjuangan mereka, saat Dimas hampir kehilangan pekerjaan karena rumor, saat Rea ditolak kontrak karena gaya hidupnya.
tapi mereka selalu bangkit. Sari datang bergabung membawa berita bahwa beberapa karyawan Pratama Group ingin tetap bekerja di bawah Rea. Kamu sudah punya dukungan, Rea. Rea tersenyum. Pertarungan belum selesai, tapi dia merasa lebih kuat. 2 minggu setelah pengumuman, proses alih kelola dimulai. Rea sebagai pemilik baru datang ke kantor Pratama Group dengan tim kecilnya. Para karyawan tercengang saat melihat bos baru adalah Rea. Banyak yang senang, beberapa ragu karena tahu rumor lama. Rea mengadakan rapat besar, menjelaskan isi barunya, modernisasi perusahaan dengan teknologi hijau, mempertahankan nilai keluarga tapi membuka kesempatan bagi semua. Saya bukan datang untuk balas dendam. Saya datang untuk menyelamatkan apa yang ayah saya bangun, katanya tegas. Bapak Hadi menolak hadir. Dia di rumah, sakit jantung kambuh. Bu Siti menelepon Rea, "Papa kamu menangis semalaman, nak." Dia bangga tapi juga malu. Rea datang ke rumah. Ayahnya duduk di kursi roda, wajahnya lelah. "Kamu menang, Rea. Perusahaan sekarang milikmu. Tapi jangan harap aku terima cara hidupmu." Rea duduk di depannya, "Pak, saya tidak minta restu untuk hidup saya. Saya minta ayah lihat bahwa saya bisa memimpin. Saya tetap anakmu." Percakapan itu penuh air mata. Bapak Hadi menceritakan masa kecil Rea, betapa dia takut kehilangan anak satu-satunya. Rea menceritakan perjuangannya di Bandung, malam-malam sendirian, doa yang dia panjatkan agar ayahnya mengerti. Dimas menunggu di luar. Saat Rea keluar, Dimas memeluknya di mobil. "Kamu hebat hari ini." Mereka pulang ke apartemen, memasak makan malam sederhana, bicara tentang masa depan, mungkin membuka cabang di Bali, tempat mereka bisa lebih bebas. Rea merasa beban di dadanya mulai ringan. Tapi dia tahu penerimaan penuh masih jauh. Di kantor, ada karyawan yang mendukung secara diam-diam, ada yang mengundurkan diri karena tidak setuju. Rea belajar memimpin dengan hati, bukan hanya otak. Sari menjadi manajer baru, membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusi tanpa memaksa. Puncaknya datang di bulan Ramadan. Bapak Hadi meminta Rea datang ke rumah untuk buka puasa bersama. Suasana tegang tapi hangat. Setelah makan, Bapak Hadi mengeluarkan Al-Quran. "Saya sudah banyak merenung, Rea. Saya baca banyak, bicara dengan Ustadz. Allah mengajarkan kasih sayang bukan kebencian." Rea menangis. Ayahnya melanjutkan, "Saya salah menjual perusahaan tanpa pikir panjang. Saya takut kamu tidak sanggup. Tapi sekarang saya lihat kamu lebih kuat dari saya dulu." Mereka berpelukan untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Bukan pelukan sempurna, tapi awal. Dimas diundang ke rumah minggu berikutnya. Bapak Hadi masih kaku, tapi dia menyapa Dimas dengan sopan. "Terima kasih sudah jaga anak saya." Dimas tersenyum hormat. Malam itu, Rea dan Dimas berjalan di halaman, memandang bintang. Rea berbisik, "Akhirnya, Pak mulai mengerti. Tapi masih ada tantangan, tetangga yang bergosip, saudara jauh yang menolak datang." Rea dan Dimas memilih tetap rendah hati, fokus pada kerja dan cinta mereka yang bersih. Rea mempromosikan karyawan berprestasi tanpa pandang latar belakang. Perusahaan mulai pulih, bahkan lebih baik. 6 bulan kemudian, di pantai Kuta Bali, Rea dan Dimas berdiri memandang sunset. Mereka memeluk erat, angin laut menyapu rambut mereka. Rea kini memimpin Pratama Group dengan sukses. Bapak Hadi sudah pensiun, sering datang ke kantor hanya untuk memberi saran. Hubungan mereka masih ada jarak, tapi penuh hormat. Bu Siti menjadi jembatan. Sari tetap menjadi sahabat terbaik. Rea telah belajar bahwa perjuangan identitas bukan akhir, tapi awal dari kekuatan baru. Dia mengerti bahwa cinta sejati tidak perlu disembunyikan total, tapi juga tidak perlu dipamerkan untuk melukai orang lain.
Di Indonesia yang indah ini, dia menemukan cara untuk hidup dengan jujur pada dirinya sendiri dan tetap menghormati akar keluarganya. Saat matahari tenggelam, Rea berbisik ke Dimas, "Terima kasih sudah selalu ada." Mereka tersenyum, tangan saling genggam. Apakah seorang ayah harus menerima anak gayanya hanya setelah anak itu membuktikan kesuksesan materi yang besar? Benar atau salah?